Acara selanjutnya, pengarahan umum Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum yang kami hormati Bapak Kiai Haji Zaimuddin Wijaya As'ad, Sarjana Utama, kami haturkan. Alhamdulillah. Kok ibu-ibunya di belakang semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu berkerudung coklat. Bila tersenyum sangatlah memikat. Jawablah salam dengan penuh semangat agar ilmu kita barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru Mandua Darul Ulum Jombang. Tepuk tangan dulu, semangat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Jombang, Bapak Dr. Muhajir, ya, mengingatkan saya pada Menteri, ya, Menteri Pembangunan Kemanusiaannya, PMK, Pembangunan Masyarakat, ya. Alhamdulillah datang bersama kita. Ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di Jombang maupun di Darul Ulum. Mudah-mudahan selama berada di Jombang nanti dan seterusnya selalu diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mengemban amanat sehingga mampu melaksanakan semua amanat dengan penuh bertanggung jawab, tidak hanya pada sesama tapi juga pada Allah. Allahumma amin. Yang terhormat Ketua Komite Adinda Dr. Kiai Haji Sofi Hanan, ya, saya sebut Adinda, memang beliau lebih muda dari saya, ya, jelas lebih muda lah, ya. Sementara secara struktur kekeluargaan juga lebih muda. Alhamdulillah beliau mendampingi kita. Ini menandakan bahwa ketika kita punya niat baik, semua komponen Darul Ulum, baik dari majelis, dari komite, bahkan dari Kemenak, semuanya mendukung. Maka ini tepuk tangan untuk Mandua Jombang. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah kita yang tampak lebih gagah, ya, ya. Karena mungkin batiknya baru, bayangin, ya. Lebih gagah dan lebih muda, meskipun kegiatan ini, aktivitas ini barangkali merupakan legacy. Legacy itu tinggalan. Karena saya dengar-dengar tahun ini beliau sudah purna. Ya. Iya, ya Pak. Ya. Padahal usianya sepertinya masih 40 kelihatannya. Ya. Yang kami hormati tim tips, ya, dari Malang, ya, namanya tips itu ya, yang akan memberikan tip-tip sukses, ya, untuk bagaimana menangani, bagaimana melaksanakan kurikulum Merdeka. Terima kasih bersama semua timnya. Dan khususnya kepada para bapak dan ibu guru, asatidz-asatidzah, baik tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan Mandua Jombang Darul Ulum, rahimakumullah. Alhamdulillah, baik saya atas nama pribadi maupun majelis
Bersyukur kata Allah SWT. Karena di tengah-tengah Darul Ulum saat ini banyak di antara guru kita yang sedang menikmati liburan bersama keluarganya. Akan tetapi guru-guru, pimpinan madrasah, serta tadi sudah ada juga tenaga-tenaga administrasi yang terlibat dalam aktivitas ini. Mudah-mudahan aktivitas kita dalam menyongsong sebuah kurikulum baru senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang pertama. Alhamdulillah yang kedua, bahwa saat ini saya baru pertama kali melihat ya, bapak-bapak dan ibu-ibu seragam batiknya komplit. Ya. Baru ya? Baru. Soalnya ketika pas saya ngisi di sini acara masih belum, batiknya masih beda-beda, sekarang kompak semua. Tapi kok lali tonggone ya. Enggak, ini guyon saja. Guyon saja. Kompak podo kabeh, tidak hanya biasanya kan batiknya sama putra saja, kan putra-putri juga alhamdulillah. Ini luar biasa. Ini menandakan kebersamaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kebersamaan ini tidak hanya kebersamaan secara fisik, tapi kebersamaan dalam melangkah dan juga kebersamaan dalam bersikap serta kebersamaan untuk merubah diri menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Allahumma amin. Tadi Bapak Kepala Madrasah sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan kurikulum merdeka. Beliau pandangannya dari segi pendidikan, bahkan nanti barangkali dari Bapak Kepala Kantor Kemenak dari sisi kebijakan-kebijakan. Mungkin dari tim tips akan menyampaikan secara teknis akademisnya. Maka izinkan saya berbicara mengenai kurikulum merdeka dari sisi awam. Dari sisi awam. Orang awam. Saya melihat atau saya pernah ditanya, kenapa ya setiap ganti menteri mesti ganti kurikulum? Betul apa betul? Kalau ada pertanyaan itu, siapa yang salah? Yang salah siapa? Yang salah yang bertanya. Yang salah yang bertanya. Kenapa yang salah yang bertanya? Kurikulum itu di lembaga pendidikan manapun itu mengikuti zaman, mengikuti waktu. Anda panjenengan semua barangkali dulu waktu hitung-hitungan masih dengar istilah porogapit. Coba sekarang tanyakan anak-anak SD sekarang. Apakah ada istilah porogapit? Sekarang ada jari matika. Pernah dengar jari matika? Jadi hitung-hitungan pakai jari. Coba kalau kurikulum tetap. Dalam bahasa politik ada istilah. Ya. Tidak ada di dunia ini yang abadi. Kalaupun ada keabadian, maka yang abadi adalah perubahan. Dia berubah terus. Maka ini adalah acungan jempol yang luar biasa ketika Mandua Jombang merespon perubahan ini dengan penuh semangat. Dengan baju baru, coklat-coklat semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh nanti bisa kita amalkan di anak-anak didik kita. Tepuk tangan dulu. Yang salah yang bertanya. Ganti menteri, ya yang salah yang bertanya. Dan orang yang bertanya seperti itu biasanya tidak siap dengan perubahan. Yang bertanya seperti itu biasanya guru-guru yang aras-arasan. Ini guru, bukan guru di Mansi, ini guru di ya. Mengkritisi, saya lihat orang-orang yang istilahnya yang menuntut, mengkomplain adanya perubahan, biasanya orang yang tidak siap dengan perubahan. Kalau diajak seperti ini nggak datang biasanya. Aras-arasan teko semua paling ngono-ngono iku wae kok, Bro. Itu sudah mindsetnya, perlu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tadi, harus dirubah. Terus bagaimana sikap kita, Bapak?
saya sering diskusi, ya, karena mohon maaf, saya tidak profesor, tapi teman-teman saya banyak yang profesor-profesor itu, ya, karena saya kebetulan ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta se-Jawa Timur, ya. Apa yang beliau sampaikan ketika dalam diskusi itu, apapun kurikulumnya, apapun perubahan-perubahannya, yang penting kita bisa menghasilkan atau punya produk atau anak-anak kita menjadi memiliki karakter kiai. Memiliki karakter kiai. Tanya itu, kiai siapa? Bukan kiai siapa. Tapi di sini kiai merupakan singkatan dari 4 K, I, A, I. Apapun kurikulumnya, ketika kita sebagai guru, ketika kita sebagai pendidik mampu menjadikan anak-anak memiliki 4 karakter itu, itulah kurikulum yang sukses. Dan saya berharap kurikulum merdeka seperti itu juga nantinya. Apa itu? K yang pertama. Anak didik kita harus K yang pertama, kreatif. Zaman sekarang tidak ada kreativitas, Anda akan ditinggal oleh waktu. Apa itu kreatif? Mampu menciptakan sesuatu. Ya. Maka tadi dijelaskan sedikit oleh Bapak Kepala Madrasah, ya, sekarang itu anak zaman sekarang dituntut untuk kreatif, menciptakan sesuatu, maka muncullah konten kreator. Ya. Jadi sekarang itu sekolah-sekolah zaman sekarang itu seolah-olah oleh para pengusaha sukses atau pendidik sekarang yang keluaran-keluaran dari negara-negara mana, seolah-olah kita itu ini terlalu kuno apa yang kita lakukan ini. Kreatif. Maka bagaimana supaya anak kreatif? Gurunya harus kreatif. Silakan bikin bahan ajar yang seperti apa. Bahan ajar ketika kita mengajar tidak hanya seperti ini. Ajak nonton film Upin Ipin. Pelajaran fikih. Lupa, kok seperti itu? Sekarang ini bagaimana anak itu enjoy dalam belajar, menikmati tapi mendapatkan sesuatu. Zaman dulu anak mengikuti kita karena takut. Zaman sekarang harus ditumbuhkan, anak ikut saya karena cinta dengan kita. Ketika cinta sudah bicara, ya Bapak Ibu sekalian, ketika cinta sudah bicara, maka tanpa ucapan pun bisa dimengerti oleh orang yang kita cintai dan mencintai kita. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Bapak-bapak paham kira-kira seandainya pas bapak-bapak nonton TV, tiba-tiba ibunya, nah, gitu. Paham enggak maksudnya kira-kira? Bapaknya paham enggak? Padahal tidak bicara apa-apa. Ini anak nonton TV terus moro-moro kipas-kipas daster gitu aja maunya. Paham enggak Bapak? Paham, tanpa bicara itulah cinta. Sebaliknya ketika tidak ada cinta, apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan enggak akan didengar. Maka bangunlah rasa cinta antara murid dengan guru. Beda zaman dulu kita, zaman saya, guru harus berwibawa, guru kudu diwedeni. Angker, kalau enggak angker enggak guru zaman dulu. Nggih. Pak Muhajir menangi ngoten nggih. Harus angker guru itu. Sekarang enggak laku guru seperti ditinggal. Ini yang sering saya sampaikan di unit-unit, panjenengan jangan bersikap angker lagi. Karena apa? Gantinya panjenengan banyak. Gantinya panjenengan sebagai sumber belajar itu banyak. Ketika panjenengan angker, kemudian anak tidak tertarik dengan panjenengan, dia bisa belajar melalui YouTube. Dia bisa belajar melalui dunia maya. Apakah panjenengan tidak ditinggalkan? Kalau sudah ditinggalkan, apa artinya LP? Apa lulus apa tadi? Passing grade, terus P passing grade. Enggak ada artinya. Maka bangunlah suasana, anak itu cinta dengan panjenengan, dengan kita semua. Ya.
Jadi guru tidak lagi sebagai orang yang harus ditakuti, tapi orang yang harus disayangi, karena kita sama-sama sayang dengan mereka, memberi apa yang mereka minta sesuai dengan batas kemampuan keilmuan kita. K, kreatif. Ya, guru harus kreatif, karena untuk melahirkan generasi yang kreatif. I, apa itu I? Inovatif. Tidak ada sesuatu yang saat ini sama antara 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu dengan sekarang. Selalu ada inovasi-inovasi. Ya. Dulu setiap saya sekolah, itu selalu bawa laptop yang tebal. Sekarang masih ringan, sekarang ringan laptop itu. Dulu tebal. Sekarang sudah, kebanyakan teman-teman yang sekolah S3 atau teman-temannya beliau, sudah bawa iPad. iPad itu tipis. Seperti buku. Ada inovasi-inovasi terus. Dulu mengajar, Bapak Ibu sekalian, kita harus memberikan tugas-tugas yang berat supaya anak itu belajar. Sekarang kita harus punya inovasi. Bagaimana anak itu bisa menemukan sesuatu di sekitarnya. Contoh, ketika saya di India tahun 2019, di sana perguruan tingginya sangat terkenal semua karena mampu memasok tenaga-tenaga manajer di internasional. Di sana dosen mensiasati untuk supaya murid atau mahasiswa tidak gampang-gampang download. Udah si tugas kan ngasih download gampang. Namanya tugas fikih tinggal ngetik di Google ya, umpamanya hukumnya wudu. Ya. Hukum hal-hal yang membatalkan wudu, tinggal ceret dikaitkan dengan mandi besar, ceret. Ya. Keluar. Nah, di India yang maju dalam dunia pendidikannya, itu mahasiswa tidak boleh mengumpulkan makalah dalam bentuk print-printan. Harus nulis tangan. Ya. Saya tanya, lu kenapa? Apakah tidak capek? Kalau itu untuk menghindari download, apa tidak capek? Tidak. Minimal dengan menulis, dia membaca apa yang di-download itu. Tapi kalau hanya download, cet langsung dikumpul nang dosen wis selesai. Nggak ada proses pembelajaran. Nah, ini inovasi. Inovasi. Maka harus lebih pintar guru-guru kita ini. A. Apa itu A? Kita harus melahirkan generasi yang adaptif. Apa itu adaptif? Mampu menyesuaikan dengan lingkungan, mampu menyesuaikan dengan waktu, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Adaptif. Ada makalah yang mengatakan, betapapun tinggi keilmuan yang dimiliki oleh seseorang, apabila dia tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan, maka ilmunya tak akan bermanfaat. Kita profesor tinggi-tinggi, tapi kita berhadapan di sini, kita tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan di sini, sudah nggak akan manfaat ilmu kita. Adaptasi, kemampuan beradaptasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus mengikuti sekarang apa? Oh, ini harus bikin RPP ya, RPP ya. RPP. Ya. Nah, terus ya kita ikut aja gimana penyesuaiannya. Maka ikut seperti ini. Kalau kita ngotot kayak biyen padha lho, kayak biyen padha wae gimana iki? Karek melok tok wis dibayari dipai gak gelem melok. Nah, itu isi hatinya Pak Kepala Madrasah seperti itu. Karek melok tok dan kepentingannya untuk kita sendiri. Ya, ketika kita pinter, para bapak dan ibu guru, ketika kita pinter, ketika menjelaskannya dengan enak, murid itu tiba-tiba jatuh cinta dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Menjelaskannya enak, terus kemudian memberi contoh-contoh sekitar dengan nyaman juga. Dengan senang hati mereka akan mengikuti apa yang kita katakan.
Maka beradaptasilah dengan apapun kebutuhan yang saat ini ada kita perlukan, harus kita ada beradaptasi. Dan yang terakhir, interkonektif. Apa itu? Bagaimana menjadikan anak didik itu punya banyak jaringan. Dalam bahasa MAN, dalam bahasa Darul Ulum, bisa menguatkan silaturahmi. Ini tampaknya belum disampaikan oleh para pakar pendidikan, ini pandangan awam, kiai. Interkonektif, kenapa interkonektif? Sekarang ini kalau akreditasi Bapak Ibu sekalian, itu selalu ditanyakan mana kerjasama dengan lembaga ini. Betul, ketika kita seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, ketika kita zong dalam OSN, bagaimana kita kerjasama? Kalau saat ini kita berdiri sendiri tanpa membangun interkonektif kerjasama, nol. Apa buktinya? Buktinya saat ini kita kerjasama dengan TIPS. Seperti itu. Semakin kita membatasi diri bekerja sama dengan orang lain, berarti kita sama dengan bunuh diri pelan-pelan. Ya. Kalau dalam bahasa ekonomi bisnis, networking, jaringan. Ya. Cari mantu juga jaringan ternyata. Betul itu. Tahu-tahu loh kok lamprono itu. Ini jaringan. Tidak bisa sesuatu itu tiba-tiba kemudian kita diam tanpa membuat jaringan, tanpa silaturahim, tidak bisa. Ya. Untuk itu saya berharap para guru-guru kita ini, khususnya guru MAN 2 Jombang di Darul Ulum ini, yang sudah ada SK atau keputusan atau penunjukan dari Kemenak bahwa kita mulai tahun depan sudah menerapkan kurikulum merdeka, mudah-mudahan panjenengan semua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang ada, sehingga kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya dan mengangkat derajat anak kita menjadi anak-anak yang dimuliakan Allah. Ya. Yang terakhir, apa bedanya ya, kurikulum 2003, kurikulum KTSP, ya dulu ada KTSP dulu ya namanya ya, KTSP kemudian kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Saya melihat kalau semangat kurikulum sebelumnya adalah semangat keseragaman, jadi semuanya disatukan. Maka karena untuk bagaimana menjaga kesatuan keseragaman ini adalah adanya UNAS. UNAS itu mau menyeragamkan bagaimana supaya anak di Papua pinternya sama dengan anak di Jogja, maka ada UNAS. Kurikulum merdeka tidak seperti itu. Tidak keseragaman, tetapi keberagaman yang indah. Persis seperti gamelan. Ada gong, kapan bunyinya gong, silakan Anda berbunyi sesuai dengan tugasnya gong. Ada suling, berbunyilah sesuai dengan suling. Ada kendang, berbunyilah sesuai dengan kendang. Maka anak-anak, keunikan anak-anak tidak boleh kita samakan. Awakmu kudu boro karo iku. Awakmu kudu pinter qiraat kayak Ustadz Khairi ngono. Padahal suaranya serak, kan tidak mungkin. Ustadz Khairi itu Pak kemana? Itu qori legenda Darul Ulum. Mulai dari mahasiswa. Ya, modal mahasiswa tadi ya. Mulai dari mahasiswa sampai punya anak mahasiswa gitu. Ya, ya. Jadi keunikan yang kita pertahankan dalam kurikulum merdeka silakan. Maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada guru yang tahu muridnya apa keunikannya. Kita gali keunikan-keunikan itu sehingga timbullah keindahan-keindahan dari beragam perbedaan ini, sehingga diharapkan anak-anak kita akan berkualitas sesuai dengan jati dirinya. Itu kalau perspektif atau pandangan saya sebagai orang awam melihat perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Sehingga sekarang tidak ada UNAS. Ya, karena tidak ada UNAS, guru-guru lebih santai. Ya santai nggih. Santai, nggak dikejar-kejar oleh Kemenak, nggak dikejar-kejar oleh Diknas. Kalau gitu sekarang
apalagi kalau sudah di tahun politik dipolitisir. Ya. Wah itu udah. Maka sekarang saya berharap sekali lagi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon doanya mudah-mudahan keluarga besar Darul Ulum diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mendampingi Bapak Ibu guru di dalam mengasuh anak-anak menjadi anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin. Terima kasih karena tadi saya buka dengan pantun. Ya. Maka izinkanlah saya berpantun. Boleh nggih? Libur panjang tidak terasa. Tiba-tiba sudah mau aktif. Mandua Jombang memang luar biasa. Kepala madrasah dan gurunya sangat produktif. Nah, produktif menghasilkan sesuatu. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.